Oh, lebih gacor teman-teman. Rupanya yang aki ini tidak mau kalah. Nah, aki merah, aki hitam, aki kuning berhasil semua. Apa kita akan membuktikan lagi dengan aki yang warna merah? Hah? Kalau juga tidak juga bisa kita buktikan. Oke teman-teman, kali ini kita akan menutorialkan cara jitu atau cara cepat mengecas aki. Ini solusi pertama yang harus kita lakukan adalah pengecasan aki sendiri di motor-motor kesayangan Anda ya. Apabila motor teman-teman yang sudah pernah mengganti aki dan motornya cepat soak, nah ini kita buktikan dengan cara kita mengecas sendiri di rumah kita. Yang pastinya kalau teman-teman ingin mengerjakannya pasti bisa. Nah, teman-teman, ini adalah motor Xeon ya, sudah mengganti aki selama hampir seminggu, tiba-tiba soak ya. Nah, ini kita akan membuktikan bahwa yang saya kerjakan, yang saya lakukan benar-benar terbukti bahwa pengecasan aki di motor itu bisa. Karena motor ini memang disediakan untuk pengecasan pada aki. Kalau tidak ada pengecasannya pada aki, maka aki akan tekor terus. Nah, oke teman-teman. Dan satu lagi kita akan buktikan ini adalah aki yang lama ya, aki bekas. Nah, ini aki kuning dan aki merah. Kita buktikan apakah masih bisa kita cas atau tidak. Nah, inilah cara cepat agar kita bisa mengecas aki. Tidak perlu memakai alat adaptor atau membuat alat sendiri untuk mengecasannya, tapi kita sudah menyediakan yaitu Keypro. Nah, ini andalan kita untuk mengecas akinya ya. Yang pertama, sebelum kita mengecas aki, yang harus kita perhatikan adalah pada bagian motor, yaitu kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan lampu remnya. Kita perhatikan di sini. Nah, jikalau lampu remnya hidup terus, nah, itu bisa membuat aki tekor ya, soak ya. Nah, yang kita perhatikan itu. Dan yang kedua yang kita harus perhatikan, kita cek dulu pengecasannya dari kabel kiprok. Nah, yaitu kita tes di kabel warna putih. Nah, kalau di kabel putih ada setrumnya, nah berarti aman, pengecasannya ada. Nah, tetapi sebaliknya, setelah dari kabel putih ini pengecasannya ada dan keluar outputnya di kabel merah, inilah jalurnya ke aki atau jalur pengecasan untuk aki ya teman-teman. Nah, jadi dengan cara saya ini semoga bermanfaat ya. Baik, kita kerjakan dulu. Nah, ini akinya ya, aki GS. Nah, aki ini baru sudah seminggu soak. Tak tahu kenapa dia soak, tapi sudah diperiksa motor ini aman ya, pengecasannya aman, kiproknya juga aman. Nah, bagaimana cara mengecasnya di motor ini? Nah, ikuti ya teman-teman. Nah, ini dia kiprok tadi teman-teman. Nah, sebelum kita mengeksekusi atau kita melakukan cara agar pengecasan itu lebih cepat, nah, kita harus pahami dulu ya apa itu kiprok. Nah, kiprok ini adalah sistem kelistrikan ya teman-teman. Selain untuk mengecas aki, juga untuk kelistrikan pada lampunya ya. Nah, komponen yang satu ini sebenarnya memiliki bahasa ya, bahasa teknis atau bahasa kerennya atau bahasa mekaniknya itu receiver regulator ya. Nah, fungsinya adalah untuk menahan dan menstabilkan arus listrik yang datang dari spool. Nah, jadi diteruskan ke aki. Nah, kalau kiproknya rusak, maka akan mengakibatkan kelistrikan pada motor yang teman-teman punya itu bermasalah ya teman-teman. Nah, itu maksud dari kiprok ya atau dari fungsinya. Nah, jadi mengapa saya membuat cara sederhana ya? Nah, membuat cara sederhana agar mudah dilakukan di rumah, apalagi kita mempunyai motor kita sendiri. Nah, kita bongkar bodinya aja ya, cuma mengerjakan bongkar bodinya. Nah, yang pastinya, nah ini teman-teman. Nah, perlu ketahui, teman sebelum eksekusi, nah jalur kuning ini, nah kabel kuning ini adalah kabel lampu. Dan warna hitam kalau di Yamaha kabel massa.
atau di Hondanya kabelnya warna hijau. Nah, dan sedangkan kabel warna putih dan kabel warna merah itu fungsi dari pengecasan aki. Bisa dimengerti ya. Jadi ini pengapian dari aki dan ini output mengeluarkan arus listrik lagi ke aki, yaitu fungsinya untuk pengecasan aki. Ya, ini ya. Putih masuk untuk distabilkan oleh kiprok dan mengeluarkan arus untuk pengecasan aki, yaitu pengecasannya warna merah langsung ke aki. Nah teman-teman, nah kenapa biar cepat kita mengecas harus kita lakukan di rumah-rumah kita dan tidak perlu harus kita bawa ke tukang cas aki. Nah jadi arus ini kan, nah ini kan double satu perangkat dua fungsi ya, maksudnya tadi ya, satu pangkat dua fungsi. Yang satu untuk ke pengaturan pengeluaran untuk penyaring lampu, kelistrikan pada lampu, dan yang keduanya untuk pengecasan aki. Nah bisa dimengerti sebatas ini ya teman-teman. Nah untuk itu kenapa saya trik jitu atau trik-trik yang sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman lakukan, untuk teman-teman kerjakan di rumah. Nah ini teman-teman, jadi kita jadikan kiprok ini menjadi satu fungsi, yaitu untuk pengecasan saja. Nah bagaimana caranya? Nah begini caranya ya teman. Nah ini langsung aja ya, nggak perlu kita buka-buka songketnya ya caranya. Nah kita lepasin kabel yang warna kuning. Nah kita nonaktifkan kabel yang warna kuning dulu ya. Nah ini kita langsung gunting aja. Sebenarnya yang rapi kita cabut aja ya dari soketnya ini ya. Ini mengingat waktu atau durasi agak lama, nanti teman-teman bosan. Nah ini langsung, nah ini warna kuning. Nah jadi kabel warna kuning ini kita nonaktifkan. Set. Nah putus ya teman-teman. Nah kini jadi kita nonaktifkan untuk penyetabil pada lampu. Nah jadi fungsinya menjadi satu ya teman-teman. Jadi kiprok ini berfungsi hanya satu, yaitu fungsinya hanya untuk mengecas aki saja. Nah ya teman-teman bisa dimengerti kan. Nah setelah itu baru kita pastikan pada akinya sudah terpasang baik. Nah setelah itu teman-teman, setelah itu kita matikan dulu saklar lampunya, agar lampu yang tadi apabila lampunya on, maka akan putus ya seketika bola lampunya. Nah perlu diingatkan lagi lampunya di off kan ya. Nah teman-teman, nah ini akinya tadi soak ya. Nah, tidak ada indikator atau arus listrik yang masuk ya, karena akinya benar mati. Nah jadi ini kita pembuktian ya teman-teman. Apabila saya hoak untuk mengecas aki secara langsung atau tidak perlu memakai adaptor atau sejenis alat-alat lain ya teman-teman. Nah ini motor Xeon kita coba hidupkan dan kita lihat apakah bisa bermanfaat video ini untuk mengecas aki tanpa memakai alat-alat bantu. Nah baik, kita kerjakan. Nah tinggal kita hidupin aja ya teman-teman. Nah kita hidupin ya teman-teman. Nah kita hidupin, kita tunggu berapa menit pengecasannya, apakah bisa motor ini dicas atau enggak ya. Nah teman-teman, motornya sudah kita hidupin. Nah ini nyala kan, indikator pada lampu ini nyala. Kita tunggu berapa menit pengecasan di motor ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, motor ini sudah kita cas selama 5 menit ya, 5 menit. Nah bisa lihat lampu indikatornya sudah menyala ya, berarti aki masuk ya.
Jadi apinya sudah ada nih ya. Nah, kita tes dulu ya teman-teman. Kita matikan dulu. Nah, kita tes dulu. Nah, hidup teman-teman. Sukses ya teman-teman. Berarti motor ini bisa start ya. Dan akinya terisi kembali ya. Oke teman, yang pasti belum hidup, matikan dulu kontaknya ya. Jangan sampai nanti lampunya putus semua ya. Nah, oke kita tes. Nah, apa bilang? Apa ya teman-teman? Nah, inilah cara pertolongan pertama pada aki teman-teman yang sebelum teman-teman membawa ke bengkel servis aki ya, spesialis aki. Nah, itu yang pertama. Apa teman-teman meragukan juga? Baik, kita akan mengetes aki ya. Aki yang lama. Nah, ini kita tes dulu ya. Nah, agar lebih abdol lagi, kita ukur dulu berapa ampere aki ini. Oke teman-teman, siap. Nah, oke teman-teman. Nah, kita ukur dulu berapa ampere, apakah masih bisa dicas ya. Nah, ini 12 ya. Kalau di 12 ampere masih bisa kita cas aki ini ya. Kalau di bawah 10 ampere tidak bisa dicas lagi ya teman-teman. Nah, dan aki merah kita coba dulu. Nah, yang ini yang merah di bawah 10, 8 atau 9 tadi ya. Nah, yang ini, nah, dan yang aki yang ini, kenapa saya tidak tes ampernya? Karena saya sudah yakin, karena akinya aki baru ya, sudah seminggu ya. Nah, oke teman-teman, kita tes lagi aki yang warna kuning. Nah teman-teman, ini aki yang kuning ya. Kita tes apakah bisa di start lagi atau tidak. Yang pastinya kita coba dulu apakah benar bisa apa pengecasan penolongan pertama pada motor kita sebelum membawa ke tukang cas aki ya. Dan juga kalau kita bisa trik ini kan nggak perlu repot-repot lagi. Nah, bisa kita lakukan sendiri di rumah. Nah, ini kan sering saya lakukan juga. Saya kerja saat pertolongan pertama kalau motor tidak bisa starter akibat aki soak ya. Nah, oke teman-teman, sudah terpasang ya, sudah terpasang aki kuning ini. Nah, dan kita mau update lagi, kita cek dulu apakah aki kuning ini bisa start atau belum bisa start ya. Takutnya kita ngeprank teman-teman. Nah, ini kita pembuktian lagi. Nah, nggak berfungsi ya teman-teman. Nah, hidup tapi nggak bisa di start teman-teman. Nah, kita coba hidupin secara manual seperti tadi ya. Kita tunggu berapa menit terisi apakah bisa start atau tidak. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita periksa ini cukup lama ya. Hampir lebih kurangnya 10 atau 8 menit tadi ya. Nah, kita tes dulu ya. Apakah aki kuning ini bisa digunakan kembali atau tidak, apa hanya hoax saja, bagaimana? Oke teman-teman, kita tes dulu. Oke teman-teman, akhirnya motor bisa hidup juga ya. Oke teman-teman. Nah, aki kuning sukses kita cas dengan cepat ya teman-teman. Hampir berjarak 8 menit. Padahal aki ini
sudah lama ya terbengkalai ya, tidak bisa dipakai lagi ya. Sudah lama terbengkalai, tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu yang aki kuning. Apa kita akan membuktikan lagi dengan aki yang warna merah? Hah? Kalau juga tidak juga bisa kita buktikan, atau masih juga tidak percaya. Nah, kita tes untuk yang ketiga kali. Ini khusus untuk aki ya, balap pada video ini ya. Kita tes dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini aki yang merah untuk pengujian yang ketiga ya. Nah, kita periksa dulu. Ini apa soak apa enggak, kita periksa dulu ya. Nah, yang pastinya ini sudah soak juga ya. Sudah lama tidak digunakan, namanya aki-aki bekas ya. Nah, nah ya teman-teman, tidak bisa di start ya. Nah, lihat. Nah, tidak bisa di start. Ini mungkin agak lama ya, agak hampir 15 menit atau lebih kurangnya, atau sama saja. Nah, yang pastinya akinya ini tidak bisa lagi berfungsi. Apakah di pengecasan ini berfungsi? Kita coba lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini memasuki menit ke-12 ya. 12 menit motor ini hidup. Nah, dan kita coba apakah berhasil atau tidak untuk aki yang merah ini ya. Kita tes dulu untuk aki yang merah ini ya. Mudah-mudahan sukses. Oh, lebih gacor teman-teman. Rupanya yang aki ini tidak mau kalah. Nah, aki merah, aki hitam, aki kuning berhasil semua. Nah, mantap ya teman-teman. Kita coba lagi yang kedua kali, kita start lagi. Kita coba start lagi. Wih, mantap, 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 mantap. Nah, itulah teman-teman trik pengecasan pertolongan pertama pada aki soak teman. Nah, kalau aki teman soak, kalau bingung bagaimana caranya, apalagi jauh dari tempat pengecasan aki, nah coba trik pertama dulu ya. Nah, trik pertama dengan cara saya tadi, untuk Yamaha Xeon di kiproknya di sini ya, di bagian depan. Kalau untuk berjenis motor bergigi seperti Supra, nah bagian sini kiproknya. Dan juga kalau untuk bagian motor jenis motor Mio di sini ya, untuk motor Mio di sini kiproknya. Dan juga kalau motor jenis Mio G sama saja ya, Soul GT sama saja di bagian bawah ini ya, di bawah ini. Dan untuk motor jenis Jupiter Z, Pegasus R atau yang jenis motor roda 2 bergigi di sini ya. Nah, oke teman-teman, inilah cara jitu ya, paling gitulah, nggak perlu kita ngomong cara jitu. Cara tepat untuk pertolongan pertama pada aki soak kita. Ini tanda tanya ya teman-teman. Yang sebenarnya yang pastinya yang harus teman-teman perhatikan, teman-teman cek dulu. Kalau teman-teman lihat di tutorial aki lain, kalau motor terlalu lama atau akinya terlalu lama kan, bisa dicek isinya pakai air aki atau pakai gel atau gimana. Tapi ini tidak pakai gel ya, saya langsung aja saya cas ya. Dan ini juga, nah tidak ada saya renov lagi, ini langsung saya cas saja ya. Kalau mau awet ya diperiksa lagi, dan ampernya diperiksa lagi 13 ampere. Yang tingginya, kalau yang paling rendahnya biasanya 10 ampere masih bisa dicas lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, dapat dimengerti ya teman-teman. Itulah tutorial saya pengecasan pertolongan pertama pada aki soak ya.
Nah, dan jangan lupa teman-teman, ini disambung lagi ya. Setelah itu disambung lagi, dipasang kembali, agar tidak terjadi putus arus listrik pada ininya, lampunya ya. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial cara saya mengecas aki secara instan ya. Tidak perlu repot-repot untuk pergi ke tukang aki ya. Sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.